Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang ini kita akan buat amal Kargozari. Sebagaimana kita ketahui bahwa amal Kargozari adalah amal Masjid Nabawi. Di zaman baginda Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat, jemaah yang dihantar ke berbagai tempat di luar kota Madinah, maka sepulang mereka kembali dari usaha agama, dari perjuangan, mereka berkargozari, menceritakan daripada kerja amal yang telah dibuatnya di tempat mana mereka dihantar. Maka ini majelis Kargozari ini bukan majelis katakanlah untuk menguji atau tes atau apa, tidak, tetapi kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan kita ketahui bahwa kalau kita mengamalkan sunnah akan mendapatkan pahala 1 syahid ataupun 100 mati syahid, dan akan menjadikan hati kita mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita niatkan bersama-sama kita buat amal Kargozari menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian surasian rahmat Allah SWT, alhamdulillah kerja telah merata di berbagai tempat di negeri kita, dari Sabang sampai Merauke. Maka dengan kita adakan amal Kargozari, ini merupakan milik kita bersama. Satu kemajuan satu tempat adalah kemajuan kita semua, dan kekurangan di satu tempat, mundurnya satu usaha satu tempat adalah kekurangan kita bersama, keprihatinan kita bersama, kerisauan kita bersama. Karena dengan adanya amal Kargozari ini akan mengundang atau menimbulkan fikir kerisauan yang merupakan roh daripada usaha agama. Jadi dengan Kargozari ini kita akan mendapat manfaat, yaitu fikir kita meningkat, kerisauan kita meningkat. Dan inilah merupakan roh daripada usaha agama. Kemudian surasian rahmat Allah SWT, sebagaimana kita ketahui bahwa usaha dakwah ini, usaha hidayah ini, usaha nubuah ini adalah surasian rahmat Allah, suatu kerja, satu usaha. Nah, satu kerja, satu usaha yang berazaskan kepada musyawarah dengan bimbingan para masyaikh, dengan pengorbanan harta dan diri, dan ikhlas kita semata-mata karena Allah SWT. Artinya bahwa bagaimana amal itu dibuat ada ukurannya. Nah, kita akan berkargozari nanti. Nanti orang-orang tua kita di sini akan menyampaikan target, mungkin ada katakanlah mudzakarah bagaimana arahan begitu. Jadi karena untuk bagaimana kerja itu sudah terjalankan belum, terlaksana belum dengan baik. Nah, kalau ada arahan ya untuk kita semuanya. Kemudian surasian rahmat Allah SWT juga yang diketahui adalah tingkat kerja sampai di mana. Tingkat amal sampai di mana? Tingkat amal sampai di mana? Sebagaimana kita ketahui hari ini kita telah dengar berulang-ulang, katakanlah 5 amal makomi,
yang merupakan katakanlah hari ini menjadikan satu fokus kita perhatian bagaimana di setiap tempat itu ada hidup amal makomi. Setidaknya setiap halakoh ada satu amal, 5 amal makomi. Sudahkah di provinsi kita sudah terlaksana, sudah kita memiliki? Kalau belum, bagaimana kita akan mengupayakan? Jadi akan diketahui bagaimana meningkat, bahkan saya lihat di beberapa tempat itu bisa kita ukur nanti dengan jemaah 2,5 jam bisa melahirkan, membuahkan jamaah 3 hari. Bahkan di beberapa tempat mungkin akan kita tanyakan dari 2,5 jam menghasilkan 40 hari. Syukur bisa 4 bulan dan ke India Pakistan. Berarti ini ukurannya jelas. Oh, sudah sampai tingkat ini. Sementara mungkin di tempat yang lain baru sampai kepada 2 amal, 3 amal. Demikian sursian rahmat Allah SWT kita perhatikan bersama. Insyaallah nanti orang-orang tua kita akan menanyakan bagaimana amal masing-masing. Kita ditanya dan kita menjawab apa adanya. Jadi kalau secara mudzakarah kita sudah pakar semuanya. Tapi bagaimana kita berkarguzari apa yang kita kerjakan, kita ceritakan. Kita nggak ada istilah salah, tidak ada. Bagaimana baik dan lebih baik. Katanya dalam karguzari ini di Quran itu ada 2. Karguzari burung hudhud itu karguzari benar. Apa yang diamalkan diceritakan. Tapi ada karguzari saudaranya Yusuf yang diomongkan, yang disampaikan Allah tidak yang diamalkan, artinya satu pengkhianatan. Apalagi saudara sekalian, dakwah ini para masyayikh kita mengatakan sebagai satu amanah ya. Jadi kita belajar bersama-sama perkara ini. Bismillah insyaallah. Dari mana dulu? Silahkan. Monggo Pak Iftironi yang mau dipanggil dari provinsi mana dulu? Boleh insyaallah dari Sumatera Utara. Silahkan yang menjadi mutakalimnya, yang bisa menceritakan tentang amal provinsi, amal di markas di dalam provinsinya, amal halakah, syukur begitu setidaknya nanti ada pendampingnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada, ya Masya Allah, saudara kita Pak Haji Maha, Masya Allah. Jadi langsung saja kepada ahwal di provinsi, jumlah markas ada berapa, kemudian jumlah halakah ada berapa, dan juga nanti cerita juga mahalahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara markasnya 5, 1 bermalam Sabtu Jari. Halakohnya ada 24. Berapa? 24 halakoh. 24. Yang hidup. Kabupaten kotanya seluruhnya ada 33. Jumlah masjid 15.560. Dalam 4 bulan ini 1 jemaah cuma 4 bulan yang cash, 3 jemaah 40 hari. Insyaallah. Ada yang mau tanya dulu apa dari saya saja? Dan perlu boleh diceritakan di malam markas di tempat Pak Haji Maha berada, namanya kota apa, kemudian berapa yang hadir, dan seterusnya. Malam markas di tempat saya dulunya di Masjid Lama, sekarang sudah pindah di pondok saya, nama masjidnya Masjid Pewaris Kitabullah. Masjid ini di madrasah saya hadirnya malam markas itu paling banyak 30 sampai 40 orang saja. Yang i'tikaf berapa lama? Berapa orang? 10 orang. 10 orang. Dan supaya lebih tahu, markas saya ini atau daerah Sidikalang ini 45% Islam, 50% itu non Muslim, yang tak ada agama 5%. Yang tak ada agama itu 1 tahun 3 hari rayanya. Hari raya, tahun baru, Islam. Ini itu di daerah Tiga Lingga sana. Maka jangan salah, markas daerah ini membina
ditargetkan disuarakan terus 10 halakoh. Yang hidup sekarang itu baru 2 halakoh. Di antara 2 halakoh ini membina 2 muhala yang hidup. Muhala saya sendiri setiap hari Jumat, setiap pekan mengeluarkan jemaah 3 hari. Dan 1 jemaah lagi per bulan 1 rombongan 3 hari. Dan ditargetkan dari markas daerah Sidikalang ini dan sudah disuarakan di markas provinsi bahwasanya setiap bulan 1 rombongan 40 hari dari muhala itu dan 3 rombongan 1 tahun 4 bulan. Dan ini sudah berjalan, yang 2 rombongan tadi 40 hari itu untuk ini dari Sidikalang insyaallah. Gimana teman-teman saudara, apakah kita langsung ke markas atau dari mahala? Muhala saya sendiri berdampingan dengan markas, bukan markas tapi muhala. Berapa jauh? Paling kuat 500 meter dari rumah saya gitu. Dan muhala saya ini sekarang ini mari setiap minggu, setiap pekan jemaah 3 hari per hari Jumat. Dan hadir saya sendiri setiap di markas itu ada 3 orang 4 bulan. 10 orang 40 hari, 3 hari hanya 6 orang gitu. Boleh diceritakan tentang 5 amal makominya dari muhalahnya Pak Haji Maha, musawarahnya waktu apa, taklim masjidnya waktu apa, untuk taklim keluarganya waktu apa, jaulah 1 hari apa, jaulah 2 hari apa, dan juga 3 hari pekan keberapa dan berapa orang. Saya sendiri setiap hari selama saya di situ di muhala tidak pulang subuh sampai isyraq. Taklimnya di muhala. Jadi tadi saya ulangi lagi, musyawarah hariannya waktu subuh. Setelah subuh. Subuh. Berapa orang yang duduk? 3 sampai 4 orang yang istiqomah. 3 sampai 4 orang yang istiqomah. Dan kemudian 2,5 jamnya? 2,5 jam hari-hari rata-rata 1 sampai yang positif selama kita di situ 1 rombongan lah setiap hari. 1 rombongan setiap hari. Sekitar itu ada 80 rumah. 80 rumah. Boleh diceritakan tentang pelaksanaan 2,5 jamnya? 2,5 jamnya setelah pagi musyawarat, saya musyawarat dengan Pak Anto misalnya, kalau dia di situ. Kami tetapkan kapan kami musyawarat dan setiap orang yang mau kami datai sudah kami data dulu. Dari 84 rumah itu. Kami tetapkan misalnya pagi ini sudah musyawarat, nanti sore kapan dia ada gitu. Kapan dia adanya kita misalnya Pak Manik misalnya dia adanya hanya jam 9 malam misalnya. Yang ada dia, ada yang pagi, ada yang sore gitu. Tergantung kepada orang yang ada itu yang mau kita gunakan kapan dia ada gitu. Mudah-mudahan dengan cara begitu asal kita niat sudah ada gitu. Adalah orangnya karena sudah kita pikirkan kapan dia ada gitu. Boleh diceritakan artinya pengalaman di lapangannya bagaimana pelaksanaan amal 2,5 jam yang tadi ceritakan tentang sudah ditargetkan tentang waktunya. Setelah kami datang, misalnya Pak Manik tadi, Pak Usman Manik, di situ kita datang, dia tahu. Bahwasanya kita datang itu langsung. Kalau dia misalnya ada waktu, langsung kita cerita yang lain-lain dulu, yang lain-lain. Ya. Sambung hati. Baru kalau kira-kira nyambung, kita tahu, misalnya Pak Usman ini sudah jarang dia keluar ke masjid. Karena kalau jarang dia ke masjid, kita ceritakan pentingnya sholat berjamaah ke masjid, dan kita kasih tahu amalan yang sudah kita buat di masjid gitu. Apa yang di masjid itu juga kita ceritakan. Akhirnya karena kita kunjung begitu, tadinya cuma 3 kali dia sholat, sekarang jadi 5 kali. Gitu. Boleh mungkin bercerita dari pengalaman yang sudah sekian lama mengamalkan amal 2,5 jam. Adakah di antara tetangga yang tadi tersebut dengan dakwah 2,5 jam, dengan amal 2,5 jam bisa bersama-sama dengan 3 hari? Jadi mohon diberikan penjelasan. Katakanlah prosesnya untuk adanya orang baru yang bisa 3 hari dari usaha 2,5 jam. Kalau misalnya kita tahu dia sudah karkun tapi nggak istiqomah, setelah kita datangi kita tanya kapan lagi bisa, karena di daerah saya ini dulunya banyak karkun tapi sekarang banyak MS karena mereka sudah disuarakan di markas mereka, jangan dekati si Maha itu. Kalau kalian dekati dia berarti sudah SA. Kalau dia itu datang, jangan terima. Tapi kita datangi terus. Sehingga ada satu namanya Pak tukang bengkel ya. Karena dia dekat sama orang itu. Di situ kita datang, kemarin ada jemaah setahun dari sini.
Kita datang langsung ditutupnya pintunya. Setelah datang pintunya, besok kita datangi lagi sama jemaah Kodri namanya, ya jemaah setahun itu kita datangi lagi. Kita suruh dia mendatangi yang beliau tadi itu. Akhirnya setelah 2 hari 3 hari kita nggak datang, dicarinya. Setelah dicarinya dia minta maaf gitu. Akhirnya kita datangi lagi. Mohon penjelasan tadi kita ulangi lagi. Jadi dari pengeluaran jemaah 3 hari itu kita mau dengar, ya ada yang menolak, sekarang jangan yang menolak lah. Yang bisa diangkat, terangkat, bisa bersama-sama dalam jemaah 3 hari. Kami di masjid itu dalam pengalaman sekian lama, walaupun waktu sebentar atau dulu nggak apa-apa, kita mau dengar. Sudah kami musyawarahkan karkun tadi itu 3-4 bulan, 40 hari, beberapa orang itu kami bagi 1 4 bulan, 1 40 hari, itu rutin 1 atau 2 orang istiqomah minggu pertama misalnya. Nah orang-orang yang kita ambil dari tempat jauhlah 2, misalnya di masjid Al-Falak. Itu Kuta Tinggi, jadi ada 3 atau 4 orang. Waktu kita jauhlah 2, kita targetkan dia minggu keberapa gitu. Misalnya minggu pertama, yang 3 bulan masjid sana sebenarnya minggu pertama, minggu 2. Setiap jauhlah 2 itu ada rata-rata 3 atau 4 orang yang istiqomah dari tempat jauhlah 2 gitu. Jadi yang rutin. Jadi dari jamaah 3 harinya itu, yang selama ini di tempat Pak Maha itu, dari masjid Pak Maha sendiri digabung dengan orang-orang dari jauhlah 2, begitu? Iya, ya. Artinya tempat jauhlah 2 itu yang kita gabung ada 3 bulan jauhlah 2 tiap hari Jumat gitu. Jauhlah 2, jauhlah 1-nya Senin. 3 bulan di kanan masjid. Kalau dari Pak Maha sendiri, dari tempat muhalahnya itu berapa orang yang bersama-sama istiqomah 3 hari? 3, 4, 7, 9. Enggak, yang dari Bapak sendiri, yang dari Maha? Rata-rata 3 orang. 3 orang, oke. 3 orang. Cukup. Boleh diberikan penjelasan? Pertanyaannya, selama 1 periode 4 bulan, ada berapa tazkirah cash orang baru, ya, itu orang lama yang tidak aktif, jadi keluar sama kita juga selama 4 bulan? Rata-rata kalau kita misalnya minggu pertama mau keluar tempat jauhlah 2 itu kita suruh dia mendatangi orang yang simpatisan dia gitu. Bukan jauhlah 2, masjid kita sendiri. Masjid kita rata-rata 3 hari selama 4 bulan ada nggak tazkirah cash? Ada. 2 sampai 4 orang rata-rata itu. 2 sampai 4 orang. Di muhalah kita sini tempat jauhlah 1. Cuman karena gimana ya? Terus 3 harinya berapa jam? Medianya kapan? Waktunya kapan? Kita sudah suarakan di sini, khususnya Sidi Kalang dan di Sumatera Utara, 3 misalnya kalau bayan hidayah jam 9. Itu kita nggak izinkan di bawah jam 9 gitu. Tetap jam 9 nggak lewat. Dan waktunya? Itu bayan hidayah 9, waktunya jam 9. Terus dalam komponen jemaah itu, ada nggak yang keluarnya daftar? Ya kadang-kadang kalau dia pegawai negeri atau polisi gitu ada 1 orang dia, ada juga 1 orang tapi kita kasih tahu dia nggak dapat cuti. Tapi kalau yang umum tetap. Tapi kalau di Medan masih adalah cuma Medan. Kalau Sidi Kalang sudah kita suarakan jangan gitu. Jadi coba ini diperhatikan bapak-bapak ini ya. Apabila buat usaha berdasarkan arahan yang benar, maka maksudnya akan tercapai. Maksud daripada kita keluar ini adalah merubah keyakinan, merubah semangat hidup, dan merubah cara hidup. Ini perubahan yang pertama didapati oleh orang yang keluar dengan tertib yang benar. Ya. Oleh itu keluarnya seseorang itu dengan meninggalkan asbab materinya. 3 kali 24 jam, 1/10 najar kata Rasulullah SAW, dia akan selamat. Kalau beri masa untuk usaha dakwah, meninggalkan asbab materi, sibuk dengan asbab amal, meninggalkan obrolan dunia, mulai membicarakan perkara-perkara gaib, maka dalam proses 10% ini, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan masjid, tidak bawa HP, maka pasti Allah akan tunaikan janjinya, walah akan dibukakan pintu-pintu hidayah. Oleh itu orang yang tidak bagi masa 1/10, dia pulang ke kantor kerja lagi, atau bahkan di beberapa daerah ada yang 3 malam, misalnya bukan 2-3 hari, 3 malam. Dia tetap kerja dunia. Dia akan membawa keyakinan-keyakinan yang rusak dari kantornya, dari kesibukan dunianya, waktu huruf lagi. Mempengaruhi obrolan dunianya akan mempengaruhi, mengkontaminasi jemaah-jemaah yang lain.
dengan cara seperti ini kualitas tidak terbentuk. Olehnya itu, ini azimah. Jangan mengambil jalan rukhsah. Ya, satu hari kan boleh dihargai dong. Itu bahasa-bahasa rukhsah itu dari tidak boleh menjadi topik obrolannya. Tetap 72 jam kurang 3 hari yang tidak bisa, katakan dia sebagai pegawai negeri dapat cutinya cuma 1 hari. Misalnya hari Ahad, Sabtu sore, Ahad sore balik. Maka hari Jumat dia ikut bayar hidayah, tapi dia kembali ke usaha dunianya dan jangan masuk dalam jemaah, tapi masuknya waktu cutinya tadi. Jadi di luar 24 jam yang dia dapat cuti, dia tidak boleh menyertai jemaah. Bila ini dibuat, semua akan berlomba-lomba untuk menyempurnakan waktunya 72 jam. Dan kalau ini dilonggarkan, orang-orang pegawai ini diterima, dia punya daftarin, tiba-tiba kita sampai pada derajat level yang rendah, di mana tukang becak pun daftar. Dalam itu kita semua hanya mengambil level azimah, jangan rukhsah itu dibesar-besarkan. Tentu kita harus buat ketegasan nanti. Kita perlu. Jadi kalau misalnya ada orang dia akrab sama kita, dia nggak pegawai gitu, dia memaksakan juga dengan kita 3 hari. Apa bahasa kita, Pak Ustaz? Jadi berapa hari yang bisa dia bagi? Misalnya 1 hari tutup makoni. Kalau dia baginya cuma setengah hari, kasih waktu setengah hari. Jangan separuh-separuh dia, maka dia sibuk dengan kerja dunianya, dia kembali ke jemaah. Yang seperti itu namanya musraf, bukan kurus. Ya. Diopsi juga dia. Diopsikan. Bisa dipahami terus kalian? Maksudnya itu tidak ada daftari. Jadi kalau mereka, teman kita, saudara kita, seberapa waktunya yang bisa digunakan berjamaah, yang lain itu langsung disuruh makomi saja. Begitu. Kemudian terusin rahmat Allah SWT. Jemaah yang keluar 3 hari. Di tempat enggak tentang HP. Susah, Pak. Adanya sampaikan apa? Sudah, misalnya ada tafakkur tentang HP apa tidak? ada. Khususnya saya sendiri pun kadang-kadang saya paksakan diri saya, kalau saya buat anak saya nuntut saya gitu. Jadi memang ditafakur dari awal. Tafakkur ada. Ditahan nggak yang bawa HP? Atau kalau tidak bawa HP, mereka semuanya pengen bawa HP, dipulangkan nggak itu jemaah? Biasanya yang 40 hari yang kita tahan. Kalau 3 hari, kalau 3 hari, ya fleksibel lah, nggak bisa kita bahas. Ya ini coba kita, karena sekarang di Rewin ini sangat ditekankan dan sudah terjadi pengembalian rombongan Maskurah, tatkala mereka masih bawa HP. Jadi ini sangat ditekankan sekali di Rewin ini. Kita ikuti gelombang tiupan-tiupan ruhaniah dari Allah Subhanahu wa taala masyarakat kita. Mari apabila kita ikuti arahan ini, kekuatan ruhaniah kita akan muncul kembali. Ya, karena selama kita masih mengurus dunia lewat HP, bahkan Dewa bilang orang yang keluar masih menghubungi pekerjaan dunianya, berarti dia ragu dengan kekuasaan Allah. Dewa bilang orang yang keluar bawa HP, dia Amerikano Katolik, orang kafir cara Amerika, bukan cara Rasulullah SAW. Terakhir, ini kebetulan jemaah Masturat sekarang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kemarin di Medannya ada 3 rumah. Dalam 3 rumah itu karena dekat kita buat diputuskan di situ 2 hari. Nah sekarang jemaah itu pindah ke Singkil, perjalanan 8 jam. Mereka sudah kebetulan kemarin waktu musyawarah saya tidak ikut karena lagi keluar. Sudah diputus 3 masjid atau 3 rumah di Medan 2 hari. Pas mau pindah ke Singkil, saya yang mengurus. Jalannya 8 jam, di Rimo 2 rumah, diputuskan mereka 2 hari per masjid. Pernah jalan itu 8 jam. Dalam perjalanan mereka kira juga perjalanan. Jadi saya sudah mengusulkan, kebetulan amir bulanannya si Abdullah, langsung kita musyawarah kembali sama jemaah. Jamaah itu sudah putus, sudah mau dia alasan kita karena untuk Sumatera Utara ini rumah untuk masuk payah gitu. Rata-rata per kabupaten sudah diputus 2 rumah. Nah, jadi pertanyaan kami sudah kami sampaikan dalam, tapi kawan kita mengatakan tidak boleh hanya 2 hari dan perjalanan
tetap dikira gitu. Jadi pertanyaan kami adalah, kami sudah musyawarah dan kemarin juga sudah sama Maulana Harun, bahwasanya jemaah 3 hari kita anjurkan sama Pakistan karena jauh-jauh, perjalanan jangan dikira. Itu gimana itu? Nanti aja insya Allah masalah pertanyaan nanti insya Allah. Ini kita ke Kargozeli. Itu aja maksudnya ya, insya Allah kami tampung aja. Kebetulan. Jangan tanya kami. Lanjut siapa? Oh gitu. Jadi sekian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit tadi saya akan bertanya tentang 2,5 jam hubungannya dengan 3 hari. Jadi sekian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan meningkatkan kerja di tempat kita masing-masing ya. Jadi dengan 2,5 jam yang kita jalankan, seberapa terbentuk jamaah dengan jumlah orang katakanlah 3 hari, itu supaya tetap kita keluarkan, tidak gabung-gabung. Kita memang menanyakan berharap supaya ada tambahan. Tetapi seandainya terpaksanya, ini tadi kita suruh tadi bermudzakarah, kalaupun 3 hari itu tetap dikeluarkan, walaupun pertanyaan bagaimana kerjanya. Maka dalam mudzakarah itu teman-teman surah mengatakan supaya orang-orang halaqah itu memberikan perhatian dari jemaah yang keluar dari satu masjid walaupun 3 orang, yaitu utamanya waktu saat jaulah dan saat katakanlah bayan, sehingga bisa terlaksana yaitu jaulah secara normal, secara sempurna, misalnya sampai 5 orang, 6 orang. Jadi halaqah kita kuatkan, kalaupun menjadi perhatian kita semuanya, termasuk perhatian para penanggung jawab. Kalau ada jemaah, kita berharap mudah-mudahan bulan ini 3 hari, bulan depan 3 hari, bulan berikutnya bisa tambah 4-5 orang lagi. Dalam pengalaman di lapangan juga ada yang demikian. Di bulan pertama, di bulan kedua, begitu kita hitung misalnya hanya 3 orang, ternyata saat bulan ketiga dan keempat bisa terbentuk dari satu masjid menjadi 8 orang. Nah ini seandainya, jadi kita tidak mudah putus asa terus gabung-gabung, maksudnya begitu. Sedia sudah insyaallah ya. Nah itu siapa lagi yang menambahkan lagi? Yang nambahkan lagi di samping orang-orang halaqah datang di tempat jamaah itu berada di mana mereka berada, ya, utamanya misalnya tempatnya ada suasana, baik sekali kalau seandainya ada orang-orang yang tambah masa di halaqah itu, yaitu teman-teman yang tambah masa untuk 3 harinya 2 kali. Siap selesai insyaallah. Ini sudah masanya bagi kita semuanya untuk menambah pengorbanan. Jadi dengan adanya jemaah yang terbentuk katalah kurang orang, 4 orang, 3 orang, 5 orang, maka menjadi perhatian kita semua orang-orang halaqah untuk tambah masa, yaitu berapa saudara sekalian? 3 hari. Ini sudah saatnya. Sedia insyaallah. Syukur bisa tambah lagi, katakanlah 3 hari 3 kali. Setidaknya kita mulai kita suasanakan, yaitu dari halaqah kita adanya secara sistem kita bentangkan, walaupun orangnya itu mungkin berganti-ganti, tapi secara sistem kita bentangkan siapa orang halaqah kita dalam bulan ini yang sedia tambah masa. Maka dengan tambah masa 3 hari itu dimusyawarahkan di halaqah akan digunakan untuk apa? Salah satunya menyempurnakan jamaah muhalah yang katakanlah dari itulah kurang. Sedia insyaallah terjalan. Ya berikutnya cukup. Ya berikutnya insyaallah. Kalimantan Selatan siap-siap Sulseltan. Jumlah markas di provinsinya dan juga Malam Sabghozari, jumlah halaqah seluruh provinsi. Ya, monggo. Jumlah markas Kalimantan Selatan ada 4 markas. Kemudian Malam Sabghozari, Ba'da Asar, kita buat program setengah 6. Enggak, yang maksudnya yang Malam Sabghozari saya tanpa bukan markas ada enggak? Enggak ada ya? Ada. Mana? Ya. Ini di berapa Kota tempat? Baru. Kota Baru, satu aja? Satu tempat. Oke. Terus jumlah halaqah seluruhnya berapa? Ada 68. 68 halaqah. Satu? Oh, 2 tempat.
malam markasnya ini ada 4, Oh. terus Sabkar Federalnya yang kemarin 2 dengan Tanjung, ini yang jalan 1. Ya, boleh. Apa yang ditanyakan? Jemaah 3 hari 1 bulan di bawah markas Kalimantan Selatan berapa jemaah? Untuk 3 hari kita selama saya periode ini ada 493 orang. 493 orang. Dalam bentuk jamaah berapa? Kalau jamaah belum di total. Kalau kayak seperti kami di Halaqah. Hah? Di Halaqah. Ah, boleh. Di Halaqah saya ini biasanya 2. Ini cuma satu itu pun kadang 1 bulan itu ada 8 orang, kadang 3 orang. Kalau jemaah 3 hari 2 jemaah. Biasanya 2 jamaah, ini karena teman kita sekarang berangkat 4 bulan. Normalnya. 2 jamaah. Kalau rata-rata keseluruhan rata-rata halakah juga sekitar 2 atau 1 begitu. Iya. Atau ada yang 4 jemaah. Ada 4 jamaah ada. Oke, sekarang halakah Bapak. Periode lalu sebelum ke sini 4 bulan yang lalu berapa jemaah? 2 jamaah. 2 jemaah. Sekarang jadi 1 jemaah. 1 jamaah. Kenapa bisa menurun? 2 orang yang biasa mengambil jamaah yang kedua itu keluar 4 bulan sampai sekarang belum pulang. Karena keluar 4 bulan. Ya, 2 orang itu. Berapa target yang dibuat 4 bulan yang lalu? Kita akan targetkan jemaah 3 hari kita dari 2 jemaah berapa jemaah? Target kita sebenarnya untuk mengembang dari 2 kerangka, kami targetkan kan 4 jamaah. Apa yang dibuat selama 4 bulan? Jadi menurun, tidak meningkat. Kita coba ada 3 orang yang sudah siap menambah masa, misalkan saya sendiri dengan kerangka saya, kemudian menambah 3 hari lagi dengan kerangka lain, ternyata nggak terbentuk. Itu teman yang sedang keluar, sisa berapa orang yang tidak keluar? Yang sisanya banyak sekali, karena jumlah karkunnya ada 37. Pelan-pelan. Mahala yang tadinya dia keluar 3 hari, periode yang lalu atau bulan yang lalu. Tapi dikarenakan dari mahala itu ada orang-orang lama yang keluar 4 bulan. Tapi dari mahala itu yang tidak keluar berapa orang? Yang tidak keluar 4 bulan. Di malah itu nggak ada. Cuman ada 3 orang, cuman nggak aktif dia. Apa usaha halakha sebelum keberangkatan orang lama ini 4 bulan? Supaya selama dia berangkat 4 bulan, mahala itu tetap mengeluarkan cuma 3 hari. Apa upaya halakha mempertahankan amalan makom itu tidak menurun? Ada nggak usahanya? Belum. Jadi banyak terjadi Pak ya di daerah-daerah kita yang seharusnya amalan 5 amalan makomi ini dia memproduksi mahala-mahala yang lemah dalam satu periode, tapi justru dia sendiri yang perlu diperhatikan karena menurun. Ini karena kita tidak mengontrol level kerja. Terutama salah satu sebabnya adalah orang-orang lama yang sabut takaza atau misalnya 4 bulan 40 hari. Jadi seharusnya di halakah dan di mahala markas juga perhatian poin ini. Dan ini saya pikir perlu dicatat poin. Karena ini sering terjadi. Ya, pindah makomi, kawin pindah kampung, kemudian satu sebab ini sambut takaza istiqomah. Jadi kita sudah mewanti-wanti 1 bulan 2 bulan sebelumnya bahwa di mahala pulang dia punya nisab 40 hari akan diberangkatkan 2-3 orang. Nah, oleh itu kita sudah wanti-wanti betul membuat suatu upaya sehingga walaupun takazah nisab intikoli itu diberangkatkan, tapi tetap cuma 3 hari di mahala itu tetap keluar. Insya Allah kalau kita ada pikir, tentu pertama orang-orang lama yang 3+3 diarahkan ke situ. Dan diupayakan betul-betul 2,5 jamnya dikuatkan sehingga mendapatkan tasqilan baru. Nah, hal seperti ini kalau kita laksanakan insya Allah tidak akan terjadi penurunan lagi dan lagi hanya karena jemaah keluar 40 hari atau 4 bulan. Seperti itu Pak ya. Kalau di di lapangan Pak, saya sendiri di Malang saya itu ada karkun 4 bulannya 2, 40 harinya 3 harinya 5. Tapi kalau saya keluar 40 hari, kenyataan sekarang itu saya keluar dari 1 orang. Kemudian mereka pun tidak bisa hidup ke makomi. Ketika kita ada di rumah, kita taklim ada 4 orang, 2 jam setengah ada 4 orang, itu pun
ya tadi harus kita gerakkan gitu. Kalau kita tinggalkan mereka nggak jalan. Nah, malah justru saya ingin mendapat nasihat itu. Bagaimana untuk meningkatkan itu? Jangankan melebar ke halakoh, mahalah sendiri saya juga begitu kenyataannya. Sudah diupayakan kalau mahabbahan sudah ada dan mereka sudah mengatakan siap, insya Allah siap di mana keluarnya. Tapi hariannya kenyataannya begitu. Seperti itu, kalau sudah dikerjakan, alhamdulillah hasil karena Allah. Tapi selalu kita evaluasi diri. Apapun upaya tetap itu belum sempurna. Selalu evaluasi di mana kekurangan kita. Kurang nangis, kurang ikhram, kurang sungguh-sungguh. Bisa ke depannya tingkatkan lagi ya. Dan ini mungkin satu lagi. Ya. Halakoh kami, Pak, kalaunya kenyataan sekarang ini banyak pedagang yang daftari. Ini tentang kenyataan di halakoh saya sendiri. Artinya kalau kita ingin daftar 3 hari, semua 3 malam keluarnya, atau ada di antara yang waktunya itu full. 1 hari 3 penuh, hari penuh daftari, tetapi ya tadi sampai mulai taklim pagi dia bisa hadir. Kemudian kalau pada subuh sudah harus hilang dulu, izin dulu. Baik-baik, kita satu sepakat. Nggak usah kita ulang-ulang. Arahan dari masyayikh tidak ada daftar. Karena ini hadis Nabi mengatakan 1/10. Akan datang zaman pada umatku kalau mereka mengerjakan yang diperintahkan 1/10-nya saja. Nah jauh, mereka selamat. Jadi yang tidak 3 hari penuh nggak selamat ya. Nah orang yang tidak selamat jangan ikut orang yang lebih selamat. Jangan, dia akan menjadi sebab olehnya ngapal. Tapi kita terima, rusuh itu kita terima. Bapak keluar sesuai dengan cuti 1 hari saja. Begitu. Jadi jangan ada lagi rombongan yang daftari. Itu kita sepakati tidak akan ada peningkatan. Orang akan iri, orang akan cemburu. Bagaimana saya bisa 2-3 hari sempurna? Kalau ada sedikit nampak nanti Allah nampakkan di jalannya. Kita sepakat Pak ya, hilangkan daftari Pak ya, insyaallah Pak ya. Sedikit terus sekalian, kita dengar tadi saudara kita mengatakan kalau di tempat saya kargonya yang 4 bulan ada berapa orang? 2 orang, yang 40 hari, yang 40 hari ada, 3 hari juga ada. Tetapi untuk diangkat gerak itu tidak bisa itu. Dan segala upaya itu sudah dibuat. Jadi terus kalian rahmat Allah SWT, tolong perhatikan ini. Jadi keadaan itu juga mungkin ada tempat kita masing-masing. Jadi di pengalaman di lapangan adalah itu menjadi pikir orang-orang halakoh, bahkan mungkin orang markas. Oh ini ada muhalah potensi. Ini kan muhalah potensi. Oh namanya ada orang 4 bulan, ada orang 40 hari. Ini satu muhalah potensi. Lah sursian rahmat Allah SWT, ini dari hasil pengalaman di lapangan itu, orang-orang markas atau orang-orang penggerak, maka datang di tempat itu. Itu modelnya adalah sursian rahmat Allah SWT, bukan lagi target. Tetapi begitu datang ke tempat saudara kita, 5 menit atau 7 menit, langsung kita ajak gerak ke tetangganya. Jadi langsung kita itu, langsung kita gerakkan. Jadi sursian rahmat Allah SWT, kita dengar dalam usaha agama ini kan ada istilah rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab. Nah ini memang kita latih supaya gerak, supaya terbentuk rasa tanggung jawab. Jadi saya jadi ingat satu ketika kemarin kita di Rewin, kita dengar satu masyaikh telah memberikan targib dakwah ini satu kerja. Maka setelah beliaunya masih itu memberikan target tentang apa itu kerja, usaha nabuah itu satu kerja, maka beliau mempersilahkan dari orang-orang yang mendengar tadi supaya keluar dari para masjid untuk melihat kehidupan nyata tentang orang-orang yang kerja keperluan. Pedagang sayur tetap jualan sayur, pedagang buah tetap jualan buah, seorang sopir kendaraan umum angkot kalau di sana reksa berjalan. Sursian rahmat Allah SWT, kenapa mereka itu tanpa target, mereka itu bekerja atas keperluannya? Karena dalam diri mereka itu ada rasa tanggung jawab atas keperluan untuk keluarganya. Atas keluarganya. Kalau saya nggak keperluan, akan menjadi masalah untuk keluarga saya. Lah sursian rahmat Allah SWT,
Maka bagaimana perkara ini tumbuh di setiap diri kita ini rasa tanggung jawab. Kalau saya nggak dakwah, nggak jumpa umat, akan masalah untuk iman saya. Akan masalah untuk amal saya. Akan masalah untuk akhirat saya. Lah seterusnya rahmat Allah SWT, maka begitu kita datang ke tempat kita tadi dengan hasil musyawarah, katalah orang halakah, kita datang di muhala yang potensi tadi macam tadi, ya. Kemudian kita gerak, kita ajak tetangga kita katakanlah untuk menghampiri teman kita yang lemah juga. Satu orang lama atau mungkin dua orang lama, satu orang insya Allah cukuplah. Kalau macam modern jumirar fikirman, insya Allah kan dengan seorang kan ya sudah mandiri. Datang ke tempat teman kita yang lemah tadi. 5 menit. Langsung diajak ke tempat kita yang lemah tadi. Langsung dua teman kita yang lemah itu kita ajak lagi ke tempat yang lain. Sudah mau kunjung ke tempat siapa. Maka disitulah seterusnya rahmat Allah SWT. Dengan katakanlah kita mempersilakan, coba kamu sampaikan masuk ke depan kami. Ke tetangganya. Bisa begitu seterusnya kata-kata saya seterusnya. Nah mudah-mudahan demikian tadi dengan adanya dia menjadi pengantar kita, menyampaikan masuk kedatangan, kemudian karena dalam 2,5 jam, model ini kan setiap orang bisa berbicara berganti-ganti. Kita berjalan berikan pengantar, silakan mau bicara apa. Jadi insya Allah dengan cara demikian, surahkan rahmati Allah SWT, ini teman-teman kita bisa terangkat lagi. Yaitu dengan langsung sudah datang 5 menit, ajak datang ke tempat-teman kita 5 menit. Kan kita pernah dengar saudara sekalian, ini secara umumnya. Umat ini kan dikatakan keadaannya itu secara umum ini. Ya buta, ya tuli. Jadi dengan tulisan ini depan ada jurang berbahaya, namanya buta juga tidak melihat. Kemudian ada speaker mengatakan di depan ada jurang, juga enggak mendengar. Lah kalau ada orang yang buta tuli di ambang bahaya, kan tidak cukup dengan tulisan dan dengan suara. Dengan apa saudara sekalian? Dengan gerak langsung. Nah ini rupanya saudara rahmat Allah SWT kepentingan daripada pentingnya tambah masa 3 hari atau berapa hari yang disepakati orang markas untuk memperhatikan muhalah-muhalah potensi yang perlu kita perhatikan sehingga secara perlahan-lahan akan bergerak. Siap saudara insya Allah? Cuma 3 hari berapa lama gerak bisa berputar baru pindah ke masjid lagi? Kalau sekarang ini sesuai dengan yang dimusyawarahkan dengan halakoh. Tidak berapa bulan? Ya itu. Berapa bulan di masjid itu baru pindah? Baru kadang setiap bulan, kadang 2 bulan gitu. 4 bulan Pak. Supaya kita dibuka 5 amal di masjid. Bawa pas jalan camp. Kalau ada orang lamanya kita keluarkan. Kalau tidak kita tambah masa temani mereka keluar 3 hari atau bawa ke mahala kita. Kemudian di depan mata kita mereka buat taklim, depan mata kita mereka buat jaulah, depan mata kita mereka jadi mutakalim. Depan mata kita mereka membentuk jemaat 3 harinya pekan seberapa. Ini upayakan kita lakukan. Bahkan kalau setelah 4 bulan belum terbentuk amalan, kita pindah ke masjid yang lain, tapi halakah dimusyawarahkan siapa yang menggantikan kita untuk menghidupkan amalan di masjid itu. Kita kembali ke halakah. Musyawarah bulanan gitu. Ya katanya 15 menit. Masing-masing daerah itu 15 menit saja. Yang lain lagi insya Allah. Boleh insya Allah mana Pak? Langsung jam musyawarah. Insya Allah diberikan waktu 15 menit maksimal 45 sampai jam 5. Wib jamnya bener toh? Sampai jam 5. Silakan. Kalau tidak ada, lanjut. Persiapan Papua. Ini yang Sulselbat. Bukan. Boleh mempercepat waktu insya Allah. Ya. Papua. Persiapan. Ini. Oh, pindah tempat. Sulselbat. Bukan, Jawa Timur Mas. Ya. Papua, persiapan NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah markas di Papua ada 6. Ada berapa? 6.
Sabkusari 12. Kemudian jumlah halaqah 50. Jumlah masjid 1513. Kalau kecamatan 662, kabupaten atau kota 41. Boleh insyaallah kita ini kalau di Papua di sana nih memang Islam ya tabligh di sana. Dari masjid-masjid halaqah-halaqah hidup. Jadi bolehlah kita melanjutkan tadi untuk kita semua, walaupun kita bertanya untuk saudara kita dari Papua, tapi untuk kita semua insyaallah. Jadi bagaimana pelaksanaan musyawarah bulanan halaqah di tempat Ustadz di sana dengan sekaligus kemanfaatannya yang dirasakan untuk membangun 5 amal makomi. Alhamdulillah khususnya ini di Timika, halaqah yang ada di dalam kota itu ada 6. Kemudian di luar daripada kota itu ada 2 halaqah. Bagaimana dengan Agas? Berarti 8 ya? Ya, ada 8. Gimana coba ceritakan untuk musyawarah bina halaqahnya, kontrolnya, pelaksananya, dan mana-mana dari kerja musyawarah bina halaqah itu yang menghasilkan kemajuan di muhalah-muhalah tadi. Ya. Untuk musyawarah setiap bulan di halaqah itu alhamdulillah kita sudah musyawarahkan di markas. Setiap halaqah itu setiap bulan itu masing-masing halaqah sudah menentukan daripada pekan musyawarahnya. Mantap. Jadi sudah ditentukan. Kemudian kita kontrol itu di dalam musyawarah pagi. Ya. Musyawarah pagi kita kontrol semua daripada yang sudah tentukan, baru kita jalan ke halaqahnya. Bagaimana proses daripada pembentukan jemaah nanti di musyawarah halaqah setiap daripada waktu yang sudah ditentukan di dalam pekan itu. Boleh ceritakan di halaqah Ustadz sendiri gimana? Kalau di halaqah saya alhamdulillah setiap bulan itu mengeluarkan rombongan 4 jemaah. Kadang satu minggu itu, satu pekan itu 2 jemaah di situ. Di jemaah di masjid saya sendiri 2 jemaah terbentuk dalam satu pekan. Berarti 5 amal makomnya berapa? 5 amal makomi ada 2 jemaah, ada 3 sekarang. Adanya namanya kerjasama daripada masjid yang agak ada 3 amalan masjid yang hidup kita bantu. Alhamdulillah pekerjaan yang kita kerjakan itu selama 4 bulan meningkat, bisa menjadi 4 amalan, bisa menjadi 5 amal juga. Adakah kita untuk amal yang dari 2,5 jam atau 5 amal makom yang hidup sudah melahirkan membuahkan jemaah 40 hari? Jemaah, ya sudah beberapa halaqah yang sudah bentuk seperti itu. Akhirnya alhamdulillah kalau jemaah di halaqah saya kemarin 2-3 bulan ini saya tidak ada, jadi untuk membentuk pikir-pikir teman-teman lagi, nanti saya datang baru bentuk lagi musyawarah bulanan. Jadi tidak terbentuk. Tapi sebelumnya, alhamdulillah ada beberapa halaqah, 2 halaqah yang membentuk daripada jemaah dari musyawarah terbentuk. Akhirnya ada juga terbentuk ke negeri jiran waktu itu. Satu jemaah negeri dari halaqah atau dari muhalah? Dari halaqah. Dari halaqah. Dan untuk muhalah belum mampu lagi kita. Iya. Ada yang bertanya Pak Abu Bakar atau mungkin? Malam Sabkusarinya, kalau kita malam Sabkusari jam 5 sudah mulai. Kemudian semuanya itu diputuskan di dalam malam musyawarah, malam Selasa. Takrirnya, kemudian bayan, begitu juga daripada bayan maghrib, bayan subuh, begitu juga hayatus sahabah. Kemudian iklannya itu. Kemudian nanti selepas pagi itu diminta kalau Uzari semua pekerjaan mulai daripada hari jam 5 sampai Isyraq. Yang etikaf yang hadir berapa orang? Yang hadir sekitar 100, paling tinggi 120. Masya Allah. Kemudian yang etikaf sampai 60. Masya Allah. Berarti kami mau belajar juga. Budi Karguzari kan bagaimana untuk menyemangati teman-teman untuk hadir di malam markas, malam kita pertama dulu di dalam musyawarah halaqah itu, di dalam musyawarah itu kita memang bentuk daripada tim-tim khusus. Baik yang penanggung jawab pelajar juga bentuk tim khusus supaya sebelum daripada
malam musyawarah bayan, mereka sudah kumpul semuanya untuk membentuk tim-tim tersendiri dalam penanggung jawab masing-masing, baik mastura, baik 40 hari, 4 bulan, 40 hari. Supaya nanti kalau jemaah terbentuk, itu dibawa semua ke masing-masing. Di situlah nanti juga akan diberitahu. Khususnya juga kalau Hayatus Sahabat itu diberitahukan bahwa pentingnya malam Sabu Guzari dan iktikaf. Sehingga alhamdulillah banyak yang jadi secara trennya, secara grafik itu pertambahnya meningkat ya, dari waktu ke waktu ya. Iya, meningkat. Artinya dulu 80, sekarang 100 gitu ya. Iya. Dan diharapkan lagi nanti tambah lagi begitu ya. Insyaallah, Pak. Musyawarah seluruh Papua diadakan 4 bulan sekali. Oh iya. Itu dibikin rolling apa tempatnya bagaimana? Kita rolling, Pak. Kita musyawarahkan kalau sudah jadi setiap malam kita musyawarah sampai ujungnya itu terakhir itu nanti kita musyawarahkan lagi tempat mana lagi. Itu di rolling. Untuk sementara ini Merauke belum mampu untuk membentuk daripada musyawarah 4 bulanan. Jadi kita rolling di 5 markas saja. Jadi 5 markas mewakili berapa provinsi? 5 markas mewakili semua provinsi. Ada 5 provinsi. Provinsi sekarang sudah terbentuk 5. Jumlah Papua berapa provinsi? Ada 4. 4 provinsi ya? Iya. Itu kalau Papua Barat. Papua, ada naik pesawat atau naik kapal laut? Kita di Papua ini memang agak ini sedikit karena semuanya perjalanan dengan pesawat. Pesawat itu 3 juta. Itu musyawarah paling rendah 2 juta. Papua. Provinsi se-Papua, jadi itu gabungan provinsi se-Papua. Se-Papua, Pak, satu. Jadi satu tempat provinsi, misalnya satu markas itu, 6 markas itu, satu markas tempati untuk datang semuanya hadir di provinsi itu musyawarah per 4 bulanan itu. Maksudnya arahnya Pak Abu? Ada 4 juta. Dirintis per provinsi begitu. Oke. Provinsinya kan ada 5 sekarang 6. Iya 6 sekarang ya. Itu pemerintahan. Untuk daftar pabriknya satu saja. Tahu yang lapor ini kan itu satu pulau Papua. Iya. Dari segi administratifnya 5 provinsi. 6 provinsi sekarang ya. Terus kita lihat kalau musyawarah satu Papua itu ongkosnya dari 3 juta satu kali naik pesawat. Jadi 6 juta. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal. Naik kereta tidak, naik mobil tidak ada. Naik kapal itu 7 hari, Pak. Kalau naik pesawat itu 7 jam. Saya sendiri dari sini Timika Jayapura ke sini ada 7 jam. Allah terima. Sebab hidayah insyaallah saudara. Ya. Iya. Ini mungkin pemikirannya kan Papua luas. Sekarang ada Papua Barat Daya, di Sorong, Papua Tengah, di Nabire, Papua Selatan, di Merauke, Papua Barat, Papua. Mungkin kedepannya itu kalau misalkan kita bagi 2 gitu, supaya tidak terlalu menangis. Maksudnya apa? Ya ongkos, efektivitas dan memunculkan juga orang yang apa? Masya Allah. Itu memang bagus, efisiensi kerja, mengurangi perjalanan yang jauh. Cuman masalah SDM juga kan kita besarkan disuruh. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah seperti itu, Pak. Jadi diminimalkan. Ya. Jadi bisa kita mungkin 2 provinsi itu kita pakai untuk musyawarah per 2 bulanan atau per 4 bulanan. Ya. Nah, terus sekalian yang dirahmati Allah, ini walaupun belum saya lengkapi dari para mudzakarahnya, tapi selagi saya ingat, jadi saudara sekalian, untuk pelaksanaan musyawarah bulanan ini kan halaqah sangat penting sekali. Yang tujuannya untuk menghidupkan 5 amal makomi. Tetapi di lapangan ini kan masih banyak yang katakanlah belum berjalan dengan baik. Maka kalau ini alhamdulillah, kalau Papua Masya Allah luar biasa. Memang karena daerahnya memang bagus lah artinya kargonya. Ini secara umum tolong perhatikan. Jadi supaya ini menjadi fikir teman-teman provinsi. Bagaimana halakah di wilayah provinsinya itu bisa berjalan musyawarah bulanan halakah walaupun tahapannya mungkin bergabung ke halakah,
mungkin bagaimanalah kondisinya, yang penting itu jalan. Ya. Nah, ini sekian rahmat Allah SWT, pengalaman di lapangan untuk supaya kita tetap punya perhatian. Ya kita kan tahapan, mungkin saya targetkan ini belum semua nanti dilaksanakan. Tapi mudah-mudahan yang belum bisa melaksanakan. Apa? Itu sekian rahmat Allah SWT di setiap markas di tempat kita. Markas di tempat kita supaya ada agenda tentang musyawarah bulanan halaqah. Ya, di wilayah markas tadi untuk pekan depan tuh di mana? Macam tadi satu contoh, 8 misalnya. Maka berarti kan per pekan bisa 2. Nah, ternyata juga di satu wilayah markas yang halaqah sedikit pun ada juga nggak jalan. Nah, maka dengan dibagi jadwalnya, katakanlah 2 pekan ini, pekan pertama, 2 pekan kedua, 3 pekan ketiga, 4 pekan 2 pekan keempat, ada jadwalnya tadi. Maka sebelum pelaksanaan di pekan itu 2 halaqah tadi, itu sudah diagendakan. Ini besok akan ada musyawarah bulan halaqah di halaqah 1, di halaqah 2. Siapa yang datang? Lebih baik lagi kalau dijadwalkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga ada usuli, sehingga karkun-karkun semua bisa datang. Perwakilan semua karkon dari suatu malah bisa datang. Sehingga yang hadir itu semarak. 30 orang, 40 orang, 50 orang misalnya demikian. Bisa diingat sekalian? Begitu nanti di pekan itu sudah terlaksana, ya enggak? Maka pekan berikutnya kita minta kargozarinya. Bagaimana nih pelaksanaan musyawarah bun halaqah yang pekan kemarin dilaksanakan? Jadi di setiap musyawarah markas kita adalah untuk kontrol kerja dalam rangka menaikkan kerja 5 amal makomi melalui musyawarah bulan halaqah supaya disiapkan sebelum pelaksanaan dan dimintai kargozarinya. Siap insyaallah ya? Ya. Ya, berikutnya insyaallah. Ada kabar gembira di timika kita ini selama kita buat daripada keluar 3 hari sesudah yang waktu 72 jam itu, alhamdulillah ada beberapa daerah terbuka, diantaranya TNI ini semuanya sekarang ini semua daerah di situ dikompi-kompi supaya keluarkan rombongan sendiri. Jadi caranya mengeluarkan rombongan, mereka membawa ke jemaah ke halaqah masing-masing kita ini yang mengeluarkan rombongan. Akhirnya jemaah-jemaah tidak ada pun yang tidak 72 jam, karena jemaah tentara TNI ini tidak mau kalau tidak pas 72 jam. Disiplin. Ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sehingga penambahan jemaah salat Sabkusari juga malam markas juga itu ada penambahan sekitar 20 orang setiap malam Jumat. Masya Allah. Setiap malam Jumat jumlah yang hadir di malam markas 20 orang. Bertambah banyak 20 orang. Semoga tempat kita juga demikian. Cukup bisa besar. Berikutnya NTB persiapan Sulawesi Tengah. Jumlah markas di NTB sampai ke Bima. Markas 4. Mana saja ya? Di Lombok 1, Bima, Dompu, sama Sumbawa. Oke. Jumlah halaqahnya berapa semua? Halaqah 63. 63. Jumlah halaqah 63. Terus? Masjid 13.353. Di Lombok, di halaqah Antum. Jalan Antum. Halaqah mana? Halaqah Labu Api namanya. Cuma 3 hari untuk bulan ini berapa? 2 jamaah. 2 jamaah. Ya. Dulu pernah 3, sekarang turun jadi 2. Ya, pernah 3. Dibuat target berapa jamaah? Ya 4 jamaah. 4. Terus jadi 2, 3 jadi tidak jadi 4 jadi 2 gitu. Ada itu yang orang lamanya dia keluar, jadi tidak ada bawa jamaah 3 hari itu. Karena ada 2 jamaah itu di masjid sendiri, yang 3-nya itu di gabungan. 5 amal. Di halaqah itu berapa sesi jamaah? 2. Lalu 2 juga. Ada nggak masjid yang berpotensi dalam jangka 1 periode naik menjadi 5 amal? Ada nggak kalkulasi?
Yang 5 amal Jadi gini, beberapa amal ada berapa masjid di Halakah? di Halaqah saya ada 7 masjid ada amal. Beberapa amal. 5 amal, beberapa amal 7 masjid. Ya. Dari 7 masjid ini, yang 4 amal berapa? Yang 4 amal ketiga. 3. Dari 3 masjid ini yang 4 amal, selama 4 bulan tidak bisa dinaikkan levelnya jadi 5 amal? Bisa. Oke, bisa. Apa yang dibuat oleh Halakah supaya rata-rata kan masjid itu kayaknya tidak keluar jemaah 3 hari atau tidak ada 2,5 jam? Ya, ya. Apa yang dipikirkan praktek oleh Halakah menaikkan level mereka? Insya Allah bulan depan yang masjid ini 2 bulan lagi akan hidup 5 amal, akan keluarkan jemaah sendiri, akan hidupkan 2,5 jam. Apa yang dibuat di Halakah? Biasanya kita kirim jamaah 3 hari ke tempat itu. Selain itu, Kemudian kita dalam musyawarah kita tanya Al-Ghazali. yang dikirim, dievaluasi nggak? Diambil Al-Ghazali nggak? Apa yang mereka kerjakan selama 3 hari itu? Naik nggak level yang ditargetkan itu? Itu dalam musyawarah Halaqah. Yang kirim saja, tapi kita tidak tahu hasilnya. Dalam musyawarah Halaqah biasanya kita tanya Al-Ghazalinya makomnya bagaimana, ada peningkatan di tempat itu. Gimana hasilnya dengan pengiriman jemaah 3 hari? Ya paling bisa hidup taklim, meningkat. Kemudian kadang jauh 2 dibantu. Ini kan tinggal 1 amal saja, paling udah hidup. Ya, ya, oke. Supaya dia misalnya jemaah 3 hari, dengan jemaah 3 hari, keluarga jemaah cash, dia hidup 5 amal. Ada nggak kartu dari ini? Nggak ada. Nggak ada. Terus selain perangkat jemaah 3 hari, apalagi yang diupayakan untuk menaikkan level makomi mereka? Jauh 2. Jalan 2. Iya. Jadi 3 hari ke tempat itu. Jalan 2 di. Tunjukkan jalan 2 di masjid itu supaya naik level makominya, 5 amalnya, diambil Al-Ghazali ya? Ya lah. Al-Ghazalinya di musyawarah Halaqah aja, Pak. Ringkasnya begini. Coba beritahu kami satu masjid yang sudah hidup 4 amal, kurang jemaah 3 hari, masjid apa namanya? Di tempat kami itu ada namanya Masjid Labu Api. Berapa 4 bulannya 1. 40 hari? 40 hari tidak ada. 3 hari ada 3-4 orang. 3 hari 4 orang. 4 bulannya 1 jemaah. Mereka berpotensi untuk bisa keluarkan jemaah 3 hari. Iya, bisa. Kalau mereka gabung-gabung. Iya. Apa yang dibuat oleh Halakah supaya mereka bisa keluarkan jemaah 3 hari bulan depan? Kita sampaikan dalam musyawarah supaya dia besok ini bentuk jamaah sendiri. Tapi kadang-kadang tidak terbentuk. Insyaallah semoga Allah terima persatuan. Tuan-tuan ini semuanya berada di daerah kita masing-masing. Kalau kerja tanpa target itu kerjanya anak kecil atau orang gila. Ya, target perlu dibuat. Ini masjid yang sudah hidup beberapa amal. Target kita kan 1 periode. Maka evaluasi tiap musyawarah bulanan, ya kan? Tapi gerakan kita tidak cukup target. Orang tua bilang ada orang dengan isyarat dia taat. Tapi ada orang nggak bisa, harus ditarget, diungkapkan, dirangsang. Ada kelompok yang ketiga, dan ini rata-rata kita kelompok ketiga. Ya, isyarat nggak ngerti, disuruh, ditarget juga nggak paham. Jadi kita datang ke mahala itu, duduk sama mereka. Bahwa kalian sudah layak keluarkan jemaah 3 hari sendiri sehingga level kalian hidup 5 amal makomi. Bila hidup 5 amal makomi, suasana akan terbentuk. Memagari virus-virus ghairullah, materi dan kebenaran yang merusak iman kita dan pikir akhirat kita. Maka tentukan kapan keluar 3 harinya, pekan keberapa, siapa ambil cadangannya. Dan rata-rata masjid yang seperti ini masih lemah semangat dia, maka di Halaqah tentukan 3+3 yang menemani mereka. Putuskan siapa yang 3+3-nya menemani mereka itu langkah-langkah awal selama 1 atau 2 bulan. Kemudian mereka ditafsir di tempat yang banyak kapur sementara waktu. Jadi tahapan seperti ini perlu dibuat dan diambil Al-Ghazalinya. Begitu. Insya Allah dengan cara seperti ini akan terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau tidak, jangankan naik, yang sudah 5 jadi turun. Dan ini akhirnya akan menambah terus PR kita untuk menaikkan mahkomi kita jadi sulit. Kita niat buat seperti itu, insya Allah Tuhan. Sedikit terus sekalian, jadi kepada kita semuanya, jadi yang namanya azaim itu target ini memang menjadi sesuatu hal yang mesti kita jalankan dalam menjalani usaha dakwah. Karena sering ada satu tempat atau teman target-target segala, bikin malah istilahnya kamu jalan semau saya.
Jadi tidak demikian saudara sekalian. Jadi para masyaikh kita itu kan memberikan petunjuk. Itu dalam musyawarah bulan halaqah juga ada lembar target bulan ke depan. Betul nggak saudara sekalian? Adanya orang baru setidaknya 5 orang, 3 orang, target menghadirkan pelajar. Jadi saudara sekalian, kita jangan ragu-ragu di dalam kita pasang target. Karena dengan kita pasang target ini, saudara sekalian, akan menjadikan kita tambah risau. Akhirnya kita punya tambah risau. Jadi manfaatkan kita pasang target ini, kita ada kerisauan. Maka seterusnya rahmat Allah SWT, setelah ada kerisauan, ya, kita musyawarah akan menimbulkan gerak tadi itu. Sehingga adanya takazah 3+3, ada takazah untuk ya apa yang katakanlah bisa dipenuhi. Jadi artinya maksud saya itu supaya di setiap kita itu bisa membahasakan bahwa target dalam kerja ini satu hal yang penting yang perlu kita jalankan dan jangan ragu-ragu. Sedih insya Allah ya. Ini karena kaitannya dengan meningkatkan fikir dan akan menimbulkan gerak. Nah, ini secara umumnya demikian. Jadi termasuk dalam sekarang ini kan kita sedang ada target 2000 masjid. Ya, maka tadi itu artinya kita ada pendataan. Ya, katakanlah pendataan adanya masjid yang 4 amal supaya bisa 5 amal. Termasuk tadi ada satu yang Kargozari, ada satu muhalah potensi tapi nggak gerak, ditulis juga itu. Ini kan sudah punya modal, tidak mengadakan artinya tenaga baru. Coba bagaimana nih yang dulu pernah bisa hidup sekarang hidup kembali. Jadi kita adanya pendataan di wilayah kita untuk tempat-tempat yang potensi untuk bisa menghidupkan 5 amal makomik. Ya, terima kasih. Berikutnya Sulawesi Tengah, persiapan Jateng. Jateng sing takon sapa lho? Yang jenengan paling ampuh. Ini mutu ya gede-gede ini ya, udah utama. Masya Allah, dari Sultan Palu, saudara kita, Pak Haji Abdul Rahim. Jumlah markas, jumlah malam berapa? 4 markas. Saf Kosari 11. Jumlah masjid 4.700. Halqa 98. Boleh silakan Ustaz. Target dari saya 2 masjid. Dari Palu berapa masjid yang kosong amal? Daerah-daerah yang gersang, tidak ada amal, menolaklah jamaah atau belum ada jamaah diantar. Berapa targetnya selama 4 bulan 1 periode ini? Dan realisasinya berapa? Dan apa yang dibuat untuk itu? Jadi pada dasarnya tidak ada tempat yang menolak kerja dakwah di Sulawesi Tengah. Kemudian luas Provinsi Sulawesi Tengah 61.800 km itu masih sangat tidak efektif, baru 98 halqa. Seharusnya setiap 10 km itu ada halqa. Jadi idealnya berapa targetnya kira-kira? Idealnya setiap 10 km sekitar 990 halaqah. Ya. Kemudian hubungan target para masyaikh kita yang sekarang sudah berapa halaqahnya? 97. Oh. Ya. 98. Sekarang saya berpikir dulu, halaqah antum aja. Halaqah antum berapa target akan menghidupkan amalan di masjid? Berapa masjid akan dihidupkan? Dan realisasinya berapa? Ada nggak terkontrol itu target? Ada. Jadi kita berikan target setiap halqa ini 5 masjid. Menambahkan 5 amal. Bukan 5 amal. Pertanyaan saya masjid yang kosong. Masjid yang kosong. Di sini kita tanya 5 amal. Di sini kita tanya masjid yang kosong. Alhamdulillah selama 4 bulan ada 10 masjid di halaqah. Di halqa saya. Ya. Di halqa saya ada 60 masjid, yang ada amal itu sekitar 38. Yang tidak ada amal. Sisanya. Maksud saya 60. 27. Ya, iya. Selama 4 bulan ada enggak masjid yang kosong jadi ada amal 1-2 amal? Ada. Berapa masjid? Sekitar 4-5 masjid. Apa yang dibuat untuk menghidupkan amal? Maka orang-orang lama tambah pengorbanan. Sama pengorbanan. Iya. Baik.
musyawarah bulanan seperti itu? Alhamdulillah kita setelah disuruh inginkan ada musyawarah bulanan pertama, kemudian ganti jor bulanan, maka itu menghadirkan semua orang-orang muhala. Alhamdulillah kita kontrol dari markas bagaimana pelaksanaan mereka. Alhamdulillah itu sangat berpotensi untuk meningkatkan amal, sehingga orang-orang baru pun mendengar apa kerja kita di sana. Bilangan halaqah antum yang hadir musyawarah bulanan berapa orang? Jadi yang hadir kemarin ini hanya sekitar 40 orang saja. 40. Orang baru yang hadir berapa? Pelajar berapa? Pelajar ini mereka bergerak sendiri hadir sekitar pelajar yang hadir kemarin dalam musyawarah bulanan itu, karena saya agak sibuk ada jamaah Pakistan, taskilannya banyak sekali, jamaah dari Kuwait. Jadi saya hanya sempat datang berikan. Itu yang hadir 40 orang, kemudian pelajar itu sekitar di rata-rata pelajar, banyak pemuda dan pelajar. Kemudian ada orang-orang baru sekitar beberapa muhala mereka bawa itu. Dalam satu periode ini, berapa mahalah yang sudah 100% rumah-rumahnya didatangi? Ada sekitar 45 muhala di halqa saya. 45. Ada berapa mahalah yang sudah 100% laki-laki balik sholat berjamaah? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Berapa jemaah 3 hari dikeluarkan dari masjid antum, dari halaqah? Baru 2 jemaah, persiapan 3 jemaah. Ya. Sudah ada tidak yang dari mahalah keluarkan jemaah 40 hari? Ada. Tahun yang lalu. Ada. Berapa mahalah? Sekitar di hal muhala saya ada 2 jemaah. Iya. Ini kan kita tahun baru nih. Kemarin tutup buku akhir tahun. Dibuat nggak evaluasi dan dikargozarikan nggak kepada semua orang markas? Berapa jemaah 4 bulan IPD dalam negeri 40 hari maskurah selama 1 tahun. Kemudian awal tahun kemarin dibuatkan musyawarah program selama 1 tahun. Kita sudah punya target berapa jemaah 4 bulan dikeluarkan, berapa jemaah berjalan dikeluarkan, berapa jemaah 40 hari dikeluarkan dalam 1 tahun, berapa jemaah maskurah 15 hari, berapa jemaah maskurah 3 hari dikeluarkan tiap-tiap mahalah. Ada nggak dibuat target 1 tahun dan dibentuk jemaah-jemaah rangkau tiap bulan? Ada. Bisa dikalkulasikan? Jadi kemarin kami buat target 72 rombongan negeri jauh. Kemudian dalam tahun ini, dan itu sudah terpenuhi. Target kita sebenarnya belum efektif, itu sebenarnya target kita selalu berasumsi rewin. Rewin itu 300 setiap hari. Kalau kita 100 1 bulan 200 220 itu perhariannya sudah rewin. Berarti ada potensi untuk itu. Kenapa tidak bisa? Bahkan itulah kita berikan target setiap hal itu 1 jam, itu sudah 8 tahun 9 tahun. 1 jemaah 4 bulan setiap halqa. 1 jemaah. 1 jemaah 4 bulan, 2 jemaah 40 hari. Itu musyawarah evaluasi dan musyawarah pencapaian target selama 1 tahun. Dibuatnya kapan? Itu siapa yang hadir? Berapa orang yang hadir? Jadi kita hadirkan semua orang-orang tanggung jawab provinsi. Berapa jam duduk musyawarah itu? 1 hari 1 malam. Masya Allah. Mantap. Jadi teman-teman, ini penting Pak. Kita selama 1 tahun 2023 kita sudah harus tahu dalam level halakah, kita harus tahu sejauh mana level kerja kita di halakah kita. Tiap-tiap mahalah levelnya selama 1 tahun bagaimana, dan 1 tahun itu dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, kerja kita meningkat tidak makanya, kerja kita meningkat tidak intikoninya. Betul. Nah kemudian tahun baru 2024 kita sudah harus buat target selama 1 tahun dalam pendidikan. Sekolah-sekolah universitas itu agenda 1 tahun itu sudah dibuat. Begitu juga instansi yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain. Nah kita juga selainnya buat seperti itu. Coba masing-masing daerah berdiri. Siapa yang sudah buat, kami sudah buat evaluasi tahunan, dan kami sudah buat target 1 tahun ke depan. Coba berdiri sebut. Dari provinsi mana? Jawa Timur berdiri tuh. Sumatera Barat sudah buat. Kalsel sudah buat. Lagi silakan duduk yang lain Pak. Coba provinsinya berdiri Pak yang sudah buat. Provinsi sudah buat atau belum buat, beritahu. Jawa Timur. Jawa Timur sudah buat. Papua sudah buat. Ini penting Pak ya. Nah, jumlah 1 tahun itulah kita akan buat pengontrolan, dan kita akan buat upaya baik dalam level halaqah maupun markas atau provinsi untuk menindaklanjuti itu. Terlaksana atau tidak target-target yang sudah kita buat. Ya.
Cukup? Boleh apa ya? Berapa masjid yang sudah 15,5 jam ini melakukan jemaah 3 hari sendiri, menghasilkan jemaah 40 hari sendiri? Jadi untuk di kota setiap halqa itu ada 18 halqa, itu semua sudah keluarkan jemaah 3 hari dan mengeluarkan jemaah 40 hari dan rombongan 2,5 jam. Iya. Kemudian apa namanya yang satu daerah? Jadi 40 hari ada berapa masjid? Setiap halqa ada. Bahkan ada halqa yang menonjol seperti timur dan barat itu, bahkan ada daerah seperti Bol ini mereka keluarkan sendiri. Kalau minta Arkabsari ini Pak Asad Ahmad di daerah jauh. Berapa tahun yang sudah bagi masa 2,5 jamnya sempurna 150 menit? Ada nggak datanya? Kalau di markas rata-rata orang itu dalam musyawarah sudah baikan masa seperti itu. Setiap tahun 4 bulan berapa kali? 240. 240 yang bagi masa setiap bulan 10 hari berapa? Itu yang kita kemarin sudah baru yang mendaftar, baru yang konkret itu yang mendaftar baru 4 orang. Yang setiap hari 8 jam berapa orang? Itulah tadi baru 4 orang Jadi itu. begini Pak ya, alhamdulillah level setiap tahun 4 bulan sudah banyak disuarakan dan terlaksana. Tapi yang bagi masa setiap tahun 4 bulan ini terkadang sudah 10 tahun, 20 tahun. Tapi dia tidak menyeragamkan sepertiganya. Ini namanya sepertiganya masih sepertiga. Nah, jadi ditingkatkan bahwa mereka sebagai masa sepertiga hidup. Mereka setiap bulan 10 hari itu perlu dibuat. Setiap hari 8 jam itu perlu dibuat. Karena banyak pekerjaan, banyak takasan, banyak makom yang lemah. Bahkan dengan kita keluar 4 bulan tiap tahun terjadi penurunan makom di daerah kita. Awalnya itu solusinya adalah dicari orang-orang bagi masa setiap bulan 10 hari untuk mendatangi di luar 3 hari, 7 hari keliling di mana-mana jalan. Kira-kira insya Allah. Ya, terakhir mungkin ya. Monggo. Oh ya sudah. Ya monggo. Yang tanya ya jangan saya nih. Ya, saya tanya. Jadi saya nggak tanya, mungkin malah belum jawab malah saya. Baik. Bismillah. Provinsi Jawa Tengah. Ya, silakan. Kita ada 10 markas dan 6 tempat sabguzari, sehingga tempat jumlah halaqah ada 149. Kerja-kerja di Jawa Tengah kita sudah mencoba membagi kerjasama beberapa markas, ada zona selatan, ada zona utara, dan ada zona timur untuk pemerataan kerja dan saling menguatkan. Misalnya zona selatan Purwokerto, Purworejo, dan Yogyakarta. Ini ada kerjasama pertukaran menghantar jemaah 3 hari, 40 hari jamaah takaza gitu, artinya 3 hari takaza. Jadi itu kemudian Tegal, Pekalongan, Magelang, Semarang, kemudian yang satu lagi Solo, Sragen, dan Pati begitu. Dibuat blok ataupun wilayah zona kerjasama antar markas untuk saling menguatkan supaya kerja merata. Yang kita tanyakan kerjasama, jadi kota kabupaten yang lemah menghandle kabupaten yang lemah, yang kuat menghandle halaka yang kuat menghandle halaka yang lemah. Coba berikan, atau mahala yang kuat menghandle mahala yang lemah. Coba berikan contoh hasil daripada kerjasama itu. Apakah mahala yang kuat menghandle mahala yang lemah, atau halaka yang kuat menghandle halaka yang lemah, atau kabupaten yang kuat. Terserah mana yang bisa mudah dikargozarikan. Hasil daripada kerjasama itu makominya dan intikolim. Kalau di zona selatan di Jogja, Purwokerto, dan Purworejo, kita menghantar baik itu jemaah Masturot 10 hari, jemaah Rijal 40 hari, jemaah 3 hari takaza ke 3 tempat masing-masing dari Purwokerto ke
Purworejo, dari Purwokerto ke Jogja, Jogja ke Purworejo dan seterusnya. Alhamdulillah peningkatannya ada pada yang pertama menghidupkan karkun-karkun lama yang sejuk, yang kurang aktif. Kemudian jamaah-jamaah 40 hari terutama ini kemudian menjadi semakin kuat begitu. Contohnya ada di misalnya jamaah dari Jogja 3 hari takaza ke Purworejo. Akhirnya jemaah ini dari 3 hari dari halakoh yang sama mengeluarkan akhirnya terbentuk jemaah 40 hari. Jemaah 40 hari, tapi untuk mengangkat jemaah 4 bulan memang belum cukup kuat gitu. Untuk daerah-daerah terpencil, kampung-kampung, desa-desa di Jawa paling banyak yang belum masuk jemaah di situ. Selama musyawarah provinsi, berapa target? Berapa sudah kampung-kampung yang didatangi jemaah? Berapa yang belum? Berapa yang sudah ada amalan? Berapa yang belum? Yang belum ini apa upaya dari provinsi untuk mewujudkan amalan di tempat itu? Hasilnya bagaimana? Kalau di tempat-tempat terpencil ini sampai saat ini musyawarah-musyawarah provinsi belum sampai kepada mengevaluasi kerja di tempat-tempat terpencil, tetapi memang ditargetkan, dijalankan, dan kerja-kerja itu berjalan apabila kita mendengar karguzari dari markas-markas yang memiliki tempat terpencil. Misalnya saja Purwokerto, ada di daerah Cilacap Barat dan Utara, nanti Brebes Selatan, Salem, itu daerah-daerah sulit sekali, daerah-daerah sulit terjangkau, tapi dengan adanya target di provinsi, kemudian dengan adanya kerjasama antara markas tadi, ini istilahnya bola sodok, nyodok untuk supaya mereka hantar ke tempat terpencil. Ya bagus, semoga Allah terima. Kedepannya lagi ditingkatkan dalam bentuk action. Jadi mana tiap-tiap daerah terpencilnya misalnya ada 50, ada 30. Untuk 1 bulan berapa daerah terpencil akan didatangi. Jemaah mana yang akan diantar ke sana. Itu menjadi juklat jemaah-jemaah yang akan kita berangkatkan 4 bulan 40 hari atau takaza. Kemudian selanjutnya kita ingin tanyakan juga tentang masturoh. Masturoh juga masuk dalam kerja makomi. Arahan masyayikh kita setiap 3 bulan, walaupun bukan nisab, tapi amat sangat ditekankan untuk mendukung penguatan kerja makomi dan rijal. Setiap 3 bulan kita bawa jemaah 3 hari masturoh. Setiap tahun kita bawa istri kita. Jadi bulan 3 bulan yang lalu, bulan sekarang jemaah laki-laki. Bulan besok saya harus keluar bawa istri saya. 2 tahun yang lalu saya keluar 40 hari rijal. 2 tahun yang sekarang atau 1 tahun kemarin rijal. Maka tahun ini laki-laki di daerah kita Kartun harus bawa istrinya keluar 15 hari. Sejauh mana markas atau ya markas dalam hal ini di daerah antum menyetel kombinasi setiap kartun ambil bagian dalam usaha masturohnya. Kalau masuk tambah satu lagi taklim masturoh mingguan. Targetnya mereka juga setiap taklim masturoh mengeluarkan jemaah 3 hari sendiri. Silakan. Kalau untuk pengeluaran jemaah 3 hari masturot per periode itu di musyawarah provinsi kita selalu minta karguzari setiap markas, dan rata-rata setiap bulan di setiap markas itu dihantar 4 sampai 5 jemaah masturot. Nah, sehingga dalam 1 tahun itu kita ada 480-an atau hampir 500 jemaah masturot 3 hari bergerak selama 1 tahun. Jadi lebih kurang dalam 1 bulan, setiap bulan ada 40-an jemaah masturot yang bergerak di masing-masing markas. Dan untuk taklim mahala, taklim mahala maupun taklim mingguan masturot, taklim rumah maupun taklim mingguan masturot ini
kita targetkan untuk di setiap memenuhi syarat, pemenuhan persyaratan begitu, sehingga jangan sampai terlalu jauh seperti yang dahulu sampai taklim halakoh dan sebagainya. Lama-lama ini akan dibetulkan menjadi taklim mahala, memang selingkup mahalanya masing-masing. Tuan-tuan yang mulia, kita semua azam Pak. Pulang dari sini kita tertibkan lagi. Setiap 3 bulan saya bawa istri saya keluar. Bahkan bukan tanggung jawab istri kita saja. Kita bawa istri, bawa sekalian adiknya, bawa sekalian anak kita, bawa sekalian ibu kita. Suasana seperti ini sudah banyak terjadi di Pakistan. Kita hanya bawa istri kita doang. Nah, padahal 4 wanita akan menuntut kita nanti di akhirat. Istri kita, ibu kita, anak kita, adik kita, keponakan, bibi kita. Jadi ini coba dibuat schedule kembali. Siapa-siapa yang membawa 2 pasang, 3 pasang dan sebagainya. Kedepannya kita mulai harus tertibkan seperti itu. Setiap 3 tahun, bahkan kalau setiap tahun 15 hari, itu tidak mencukupi kita keluar nisab 40 hari. Tetap kita harus keluar 40 hari lagi. Tapi setiap 3 tahun, kita dianjurkan 40 hari. Jadi 2 tahun yang lalu kita keluar rijal 40 hari. 1 tahun kemarin rijal 40 hari. Maka karkun-karkun yang sudah terpenuhi nisabnya 40 hari 2 tahun. Tahun ini masukkan dalam target 40 hari masturoh. Dan kalau dia sudah keluar 40 hari masturoh, dia tidak perlu keluar rijal 40 hari lagi. Sudah terpenuhi dengan itu. Kalau di markas kita buat target ini, kemudian kita kontrol, insya Allah peningkatan kerja masturoh kedepannya akan lebih meningkat. Keren insya Allah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini orang-orang tua kita, para saudara kita juga memikirkan bagaimana supaya usaha masyurat meningkat dan tertib, ya. Maka telah kita sama-sama kita ketahui saat jemaah masyurat keluar itu kan ada muatan mudzakarah untuk para ibu-ibu. Para saudara sekalian, ingat insyaallah. Nah, maka surah telah bermudzakarah, ada yang ditiadakan, tapi juga ada yang ditambah. Apa yang ditiadakan yaitu adab rumah tangga, karena ini sering menyulitkan para ibu-ibu untuk arahnya kemana, sehingga malah biasa nggak jelas. Sehingga untuk adab rumah tangga ditiadakan. Kemudian tetapi ada ditambah, yaitu suruhan rahmat Allah SWT, ada yang namanya dulu kepentingan taklim rumah. Itu sekarang disempurnakan mudzakarahnya, bukan hanya kepentingan taklim rumah, tetapi amal makomi masyurat. Taklim rumah dijelaskan, taklim muhalah dijelaskan, dan juga 3 hari dalam 1 tahun 3 atau 4 kali. Bisa waktunya tertentu, ataupun kondisi sesuai dengan musyawarah. Ya, besok akan disampaikan. Untuk ini saya hanya tadi izin kepada yang bersangkutan. Besok juga akan diingatkan. Untuk poin yang lain ingat semua atau yang lain yang sempurna 15? Ingat nggak? Nah, boleh kalau dibacakan. Jadi bapak-bapak yang dulu itu 14. Saya bacakan ya. Muzakarah 6 sifat. Kedua, target wanita. Ketiga, usul dakwah. Keempat, kepentingan keluar mastura. Kelima, mendidik anak secara Islam. Keenam, muzakarah amal maqami rijal. Ketujuh, dakwah infiradi ditambah kalimat nafi isbat. Kedelapan, ikhtilat dan taskil. Kesembilan, istiqbal. Ke-10, ini yang diganti Pak ya. Yang ke-10 itu dulu ada perumah diganti dengan maqami mastura. Pakai mastura itu yang 3 hari, terus 15 hari, tiap 3 tahun, 40 hari. Ya, 3 hari. Ya. Makomi mastura. Ya. Terus yang ke-11 ada makan minum, ke-12 adab tidur, ke-13 adab tandas, ke-14 adab perjalanan, tambah 1, jadi 15 fikir alam. Ya, fikir alam. Jadi 15. Yang ke-10 diganti dengan makomi mastura, yang 1 tambah 15 fikir alam. Tapi fadilat tahajud masuk juga rangkanya dengan itu adab tidur. Cukup ini?
setengah jam istirahat atau bagaimana nih? Mau baca ralat Anda tadi. Baca ralat. Bapak-bapak minta maaf tadi jadwalnya istimewa kawasan tadi diralat Pak ya. Diralat tadi kami di dalam muzakarah keliru tadi. Jadi mulainya itu Pak Sumatera 12, 13, 14 ya. Kemudian Kalimantan 16, 17, 18, 19. Kemudian Sulawesi 20, 21, 22, 23. Kemudian Papua 24, 25, 26, 27. Kemudian NTB, Bali, Nusra 28, 29, 30, 31. Jawa 1, 2, 3, 4. Untuk cari Jumat Sabtu Minggunya itu di Jawa. 3. Jadi Bapak Insyaallah seterusnya kita cukupkan sekian. Besok pagi kita lanjut lagi Kargozari. Insyaallah sekarang kita infiradi amal dan kita sekam diri kita untuk kita mendengarkan bayan maghrib dengan penuh tawajuh. Subhanallah bihamdih, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.